Teman-teman, ini bukan dijemur ya, ini sama sekali bukan dijemur. Jangan salah paham, ini bukan dijemur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Eka Sismadi. Saya adalah fotografer kampung yang motret dengan sistem roll-rollan. Ya teman-teman, beberapa hari lalu saya memposting Facebook, di YouTube, dan banyak yang salah paham, dimana saya terlihat menjemur kamera, padahal itu sama sekali bukan menjemur. Jadi, saya akan jelaskan kebiasaan saya sejak dulu teman-teman. Sejak 12 tahun yang lalu, saya baru punya satu kamera D40X dengan lensa 1855. Setiap kali habis motret dan kehujanan, kan, walaupun sudah ditaruh tasnya sudah dibalut dengan plastik, terus saya juga pakai jas hujan di motor, tapi tetap saja lembab kameranya. Di samping itu rumah saya juga lembab. Rumah saya itu kalau hujan lebat, di bagian dindingnya itu keluar air. Kadang bahkan sampai netes, terus bagian bawahnya itu ngecembong air. Nah, karena rumah saya lembab, kalau pas musim-musim hujan yang besar gitu, dan malamnya saya habis motret, biasanya paginya kamera itu saya bersihkan, lensanya saya copot, terus saya semprot pakai bulb blower, jadi supaya udara lembab yang ada di dalam kamera ini keluar. Itu saya lakukan di bawah terik matahari, karena kalau hanya di dalam rumah dan rumah saya lembab, hawa lembabnya ini nggak akan keluar, sama aja. Jadi sekitar jam 9 itu saya panasan, sayanya ikut panasan di bawah terik matahari, lensanya saya copot, terus bagian dalamnya saya tiup-tiup pakai blower. Paling 2-5 menit maksimal, nggak sampai, mungkin paling 3 menit, karena saya sendiri juga ikut kepanasan. Setelah saya tiup pakai blower, udah selesai. Jadi kamera itu nanti kelembaban di dalam hawa lembabnya hilang, akan keluar. Kebiasaan itu saya lakukan sejak dulu, sejak kamera saya masih satu, terus kamera saya dua, saya masih melakukan kebiasaan itu. Kamera saya tiga, saya masih melakukan kebiasaan itu. Lama-lama setelah kamera saya ada 7, saya agak kesulitan melakukan kebiasaan itu. Artinya berjemur, terus saya copot lensanya, saya blower satu persatu, 7 kamera kan kelamaan. Jadi biasanya kalau musim hujan yang terus menerus dan kebetulan ada panas, semua kamera saya keluarkan tanpa saya copot lensanya karena kelamaan. Saya keluarkan di jam 9 pagi, bukan jam 12 siang, biasanya jam 9, jam 10. Saya keluarkan maksimal 5 menit, biasanya 3-5 menit, terus saya masukkan lagi. Yang saya mengupload gambar itu, saya siapkan dulu kursinya, saya keluarkan kamera saya foto, saya rekam, fotonya saya upload, saya kasih caption, saya upload, selesai saya upload, HP saya taruh, kamera saya masukkan lagi. Jadi kamera itu ada di luar dan terkena cahaya matahari jam 9, setengah 10 pagi, itu paling 3-5 menit, nggak lama. Dan itu saya lakukan karena sudah berhari-hari hujan, dan hari itu kebetulan panas. Dan rumah saya lembab, kamera saya lembab, malamnya habis dipakai buat motret dan kehujanan. Walaupun tasnya sudah dibalut dengan plastik, tapi tetap saja dalamnya lembab. Nah, jadi bukan dijemur, sama sekali nggak ada hubungannya sama dijemur. Kelihatannya dijemur, tapi kalau dijemur itu kesannya 1 jam dijemur, terus jam 12 siang, itu jelas nggak direkomendasikan kalau itu. Nah, itu selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar, dan saya akan coba jawab. Pertanyaan ini udah sering diulang-ulang, jadi ada yang tanya, saya jawab, terus ada lagi pertanyaan yang sama, ada lagi pertanyaan yang sama. Jadi pertanyaannya adalah, Mas, kalau wedding dan hanya pakai satu flash yang ditaruh di body, artinya di bond, apakah hasilnya akan bagus? Hasilnya bisa bagus. Banyak teman-teman fotografer yang pakai teknik itu dan hasilnya bagus. Tapi buat teman-teman pemula ini agak susah, karena pertama teman-teman harus pandai, harus cekatan sekali dalam mengatur white balance. Teman-teman harus tahu betul bagaimana menyeting white balance di kamera. Dan kedua, teman-teman harus
harus punya kemampuan ngedit yang bagus. Kalau di Bounce, cahaya yang kita dapatkan tergantung apa yang ada di atas, plafon atas. Kalau plafonnya merah dapat cahaya merah, kalau plafonnya kuning dapat cahaya kuning. Karena itu white balance harus selalu diatur. Jadi ngeditnya jadi lebih susah. Intinya itu, teman-teman fotografer yang teman-teman saya banyak yang melakukan itu dan banyak yang hasilnya bagus. Kenapa saya nggak melakukan itu? Karena yang motret adalah karyawan saya, dan karyawan saya tidak tidak semua karyawan saya mempunyai uh, uh, sense of color yang bagus. Jadi mereka nggak punya sensitivitas terhadap warna, terhadap tone warna yang cukup bagus. Waktu itu kan karyawan saya sempat ada 7-8 orang. Jadi saya harus membuat semuanya ini mendapatkan gambar yang sama. Jadi harus ada standar, harus ada standarnya gambar itu. Karena itu saya bikin parameternya dengan payung itu. Nah, kalau ada teman-teman yang nanya, kalau di Bounce gimana Mas? Kalau untuk pemula silahkan dicoba aja, tapi itu susah. Kalau ada yang nyoba dan berhasil, saya akan bilang dia punya sense of tone, sense of color yang bagus. Dia punya indera yang bagus terhadap warna. Dia tahu warna, jika hasilnya seperti ini nanti di komputer akan jadi seperti ini, dan nanti dicetakan akan jadi seperti ini. Kalau punya itu silahkan. Kalau enggak, mending pakai payung, karena teman-teman nanti akan mendapat cahaya yang netral dan itu menjadi jauh lebih mudah. Pertanyaan kedua, banyak yang tanya, Mas, kalau pakai lampu studio gimana? Flash studio yang pakai listrik? Nggak apa-apa pakai lampu studio. Saya 10 tahun pakai itu. Saya 10 tahun pakai flash yang ada kabelnya yang pakai listrik. Untuk zaman sekarang saya tidak menyarankan itu. Kenapa dulu saya pakai itu? Karena murah. Dulu flash yang pakai kabel itu harganya 600.000, 700.000, 800.000. GE-nya sekitar 56. GE-nya 56 itu harganya 600.000 tahun 2008. Recycle time-nya itu 1,5 detik, di bawah 2 detik. Jadi tiap kali jebret pakai full power ya, jebret 2 detik dia udah nyala lagi. Nah, flash yang saat itu harganya 600.000 dengan GN56 itu adalah flash kodok. Itu second. Flash kodok second itu harganya 600.000. Itu GE-nya 56, recycle time-nya 8 detik. Jadi bayangkan di waktu itu, masa itu tahun 2008 yang GE-nya 56 dan recycle time-nya 2 detik itu nggak ada, flash nggak ada. Yang ada ya flash listrik itu. Kalau mau flash portable ada namanya matte, mereknya matte. Jadi atau kami fotografer lebih menyebutnya flash kodok. Itu GE-nya 56, recycling time-nya untuk jebret itu 8 detik. Di tahun 2010 atau 2012 saya lupa, ada merek Yongnuo, merek baru Yongnuo. Itu harganya 2,5 juta. 2,5 juta itu murah karena SB atau flash ori-nya Nikon dan Canon itu paling murah harganya 5 juta. 2,5 juta itu murah. GE-nya sama 56, recycling time-nya 2 detik sama, tapi harganya 2,5 juta. Plus kalau beli baterainya, beli baterai yang bukan isi ulang pasti jadinya mahal ya jatuhnya ya. Kalau yang isi ulang itu yang bagus analog itu sekitar, kalau sama cas yang asli 400.000 lah. Jadi katakanlah 2,5 sampai 3 juta modalnya. Sedangkan yang flash listrik kan 600.000. Jadi kenapa pada waktu itu saya milih flash listrik? Ya karena harganya 600.000, 600 sampai 800. Kalau sekarang saya nggak akan milih flash listrik, karena flash godok TT520 aja harganya udah 440.000. Udah ada triggernya gitu. Ya, Pak Eka, settingan flash settingan payung, payung apa bedanya? Payung yang menghadap ke manten dan payung yang menghadap yang dibalik. Jadi bedanya payung yang menghadap ke manten apa?
payung yang menghadap ke manten atau yang dibalik apa, terus bedanya payung hitam apa, terus ada lagi yang kalau pakai softbox gimana. Pertama, kenapa saya pakai payung putih dan kenapa dihadapkan ke manten? Jawabannya adalah karena penyebaran cahayanya lebih rata. Jadi ketika foto keluarga kita dapat semua. Kalau payung putih dibalik, penyebaran cahayanya daripada yang dihadapkan lebih sempit lagi. Dikit tapi bedanya dikit. Terus kedua, payung yang hitam itu cahayanya sangat sempit. Softbox lebih sempit lagi. Jadi payung yang hitam atau softbox itu lebih cocok untuk pose. Kenapa? Karena cahaya dari flash tidak mantul ke lensa. Oke, jadinya tidak flare. Ya, kira-kira gitu. Oh, misalnya job 1 roll 300.000, kita harus ngasih 20% lagi nggak untuk bagi hasil? Gini, bagi hasil ke perias itu etika dalam berbisnis. Bagi hasil itu etika dalam berbisnis, itu harus. Nah, karena itu sudah terjadi lama, biasanya perias-perias itu akan bilang gini, Mas harganya berapa? Mas, harga buat saya berapa? Jadi perias, bahasanya perias biasanya gini, harga buat saya berapa Mas? Gitu. Atau harga bakulnya berapa, gitulah kira-kira. Kalau harga buat saya berapa, jadi nanti perias itu akan menjual dengan harga ke konsumen yang lebih tinggi. Jadi harga buat saya berapa, harga buat konsumen berapa, gitulah kira-kira. Kalau sudah harga buat saya berapa, ya berarti kita nggak perlu ngasih bagi hasil 20%. Itu kan bagi hasil 20% itu sebenarnya bahasa universal saja bahwa dalam etika berbisnis ada bagi hasil untuk tenaga pemasar. Untuk sales, dalam hal ini salesnya atau tenaga pemasarannya adalah perias. Bisa juga nggak pakai jasa perias, tapi Anda butuh tenaga pemasaran kan, tenaga pemasarannya atau yang memasarkan produk Anda adalah iklan dan Anda harus bayar iklan. Oke, hampir sama kan. Berikutnya ini banyak ditanyakan juga, Mas download Lightroom di mana, kasih linknya dong. Saya dari dulu nggak pernah download, saya dikasih oleh teman fotografer. Jadi biasanya oleh teman, ya karena kenalan fotografer banyak, biasanya ada Lightroom terbaru nggak, terus saya dikasih kopi, terus saya. Teman-teman yang lain juga banyak kalau ngobrol terus punya nggak, oh ya saya punya ini, terus dia tinggal datang ke rumah saya aja ngopi, nyolok flash disk ke komputer ngopi. Itu di kalangan fotografer udah biasa. Jadi kalau bahkan teman-teman kalau di Pekalongan pun mau ke tempat saya, silahkan saya kasih gratis saja, karena saya juga gitu, saya dapat dari teman. Makanya aplikasi Lightroom atau apa gitu itu nggak saya jual. Yang saya jual presetnya. Preset saya jual, terus pixelunya, Lightroomnya saya kasih sebagai bonus, saya gratis sebagai bonus. Cuma masalahnya buat teman-teman yang beli preset, Lightroom itu kalau pixelu saya kasih sebagai bonus karena kapasitasnya kecil, sedangkan Lightroom kapasitasnya sangat besar. Karena kapasitasnya sangat besar, itu nggak bisa masuk ke Google Drive, jadinya saya nggak menyertakan itu sebagai bonus. Tapi buat yang pengen, oh ya kemarin sempat beberapa kali Mas kalau dikirim flash disk gimana, jadi saya kirim flash disk, saya beli flash disk, saya isi Lightroom, kirim lewat JNT. Kalau ada yang minat silahkan. Oke, sementara itu aja, ternyata udah cukup panjang. Tadinya saya ngomong secepat mungkin supaya waktunya nggak terlalu panjang, tapi kok ternyata ini sudah 18 menit. Nanti saya edit tapi. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.